Selamat malam dan selamat bergabung kembali di program Venus Weekend edisi Sabtu 7 Maret 2026. Kita mulai saja Venus Weekend selengkapnya bersama saya Devi Sahabat. Barelang Group bagikan 300 box takjil kepada pengendara pengguna jalan raya menjelang berbuka puasa di kilometer 10 Tanjung Pinang. Barelang Group kembali menunjukkan kepedulian di bulan Ramadan dengan menyalurkan atau berbagi takjil gratis kepada pengendara di kilometer 10 Tanjung Pinang pada Jumat 6 Maret 2026. Manajer marketing Barelang Net mewakili direksi Barelang Group, Yoki mengatakan, semoga kehadiran Barelang Group diharapkan membawa dampak positif bagi masyarakat. Pada tahun 2026 ini, Barelang Net dapat hadir untuk pembagian takjil dalam rangka memperingati hari bulan suci Ramadan. Semoga tahun-tahun berikutnya Natasha Barelang tetap support kegiatan bagi takjil di bulan suci Ramadan. Yang menjalankan puasa, ibadah puasa mendapat kelancaran, keberkahan, dan kemudahan sampai pada Idul Fitri 2026. Dengan semangat berbagi di bulan Ramadan ini, sebanyak 300 box takjil dibagikan kepada pengguna jalan raya. Misbah Sabilal Arsi dari Tanjung Pinang melaporkan. Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau mengumumkan tuntasnya proses lelang kerjasama pemanfaatan atau KSP aset daerah di kawasan Gurindam 12 Tanjung Pinang. Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BKAD Kepulauan Riau sebut ada 4 blok yang dilelang kerjasama pemanfaatan atau KSP barang milik daerah di kawasan Gurindam 12 Kota Tanjung Pinang. Kepala BKAD Kepulauan Riau, Feni Meitaria Detiawati mengkonfirmasi bahwa setiap blok akan dikelola secara eksklusif oleh satu perusahaan pemenang. Daftar pengelola tersebut mencakup CV Pribumi Jaya Mandiri, PT Sadap Unik Nuansa, CV Bintang Perkasa Tanjung Pinang, dan PT Sarana Anugrah Petra. Blok-blok yang dikerjasamakan meliputi area Duyung, Dingkis, Gonggong, dan Napoleon yang merupakan titik-titik vital di tepi laut. Para mitra swasta ini memegang hak pengelolaan fasilitas umum tersebut untuk jangka waktu kontrak selama 30 tahun ke depan. Terkait detail teknis pelaksanaan di lapangan, BKAD mengarahkan koordinasi lebih lanjut kepada Dinas Pekerjaan Umum Kepri. Sinergi antara instansi terus dilakukan agar pemanfaatan barang milik daerah ini segera memberikan dampak nyata bagi penataan kota. ATT untuk satu blok. Oh, berarti bukan blok Dingkis saja? Ada Napoleon, Dingkis, Duyung, lagi apa? Ada sama ketua lelangannya aja. Kapan mulai dimulai? Kalau masalah pelaksanaannya kita tanya ke dinas BU. Kapan ya kan itu kan udah ada komunikasi kapan setelah. Biasanya mereka kan nyampe ke kita. Berarti ada 4 blok, bukan satu blok. Ada 4 blok. Tadi blok apa itu? Blok Dingkis? Kalau misalnya Dingkis, Napoleon, Duyung, satu lagi apa nih? Langkah strategis ini diharapkan mampu mengoptimalkan potensi aset daerah, sekaligus mempercantik wajah ibu kota melalui pengelolaan profesional. Lucia Retnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau resmi menandatangani nota kesepahaman atau MOU peminjaman dana sebesar 400 miliar rupiah dengan Bank BJB. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau resmi menandatangani perjanjian pinjaman daerah dengan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau BJB untuk mendanai pembangunan infrastruktur. Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengatakan setelah penandatanganan MOU tersebut, pemerintah daerah segera mempersiapkan proses pelelangan untuk memulai berbagai proyek yang telah direncanakan. Menurutnya, beberapa proyek akan lebih dulu melewati tahapan lelang manajemen konstruksi sebelum masuk ke tahap lelang pelaksanaan pekerjaan.
Ansar menjelaskan dari puluhan kegiatan yang direncanakan terdapat 2 proyek yang bersifat multi-years atau dikerjakan lebih dari 1 tahun anggaran, yakni pembangunan monumen bahasa dan pembangunan gedung poli di RSUD Raja Ahmad Tabib. Ia berharap seluruh program pembangunan yang telah dirancang tersebut dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat di seluruh wilayah Kepulauan Riau. Pinjaman daerah tersebut tidak mengalami perubahan dari rencana sebelumnya, yakni tetap sebesar 400 miliar rupiah dengan suku bunga 7,75%. Dengan masa pembayaran pinjaman itu direncanakan hingga akhir masa jabatan gubernur yang tersisa sekitar 3 tahun. Ya, setelah ini kita segera persiapan untuk pelaksanaan pelelangan. Mana-mana lelang yang harus manajemen konstruksi dulu, kita lelang itu dulu. Ya, kemudian baru nanti lelang pelaksanaannya. Nah, untuk 2 kegiatan monumen bahasa dan rumah sakit bukan multi-years. Jadi memang tidak terikat waktu akhir tahun, mereka bisa bekerja lanjut selama 2 tahun. Ya, mudah-mudahan 41 kegiatan yang sudah kita rancang di semua kabupaten kota itu bisa berjalan dengan baik dan maksimal. Ya. Selain urusan pinjaman, Pemprov Kepri juga tengah menjajaki kerjasama lebih lanjut terkait dukungan CSR tahunan dari Bank BJB. Kontribusi sosial tersebut diharapkan dapat menambah kekuatan anggaran daerah dalam membantu kesejahteraan masyarakat. Lucia Ratnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. BPJS Ketenagakerjaan Tanjung Pinang selesaikan pembayaran jaminan kecelakaan kepada lebih dari 2.000 nasabah. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tanjung Pinang mengungkapkan, selama 3 bulan terakhir sudah menyelesaikan 2.319 kasus dengan total biaya 17,8 miliar rupiah. Dari 2.319 kasus tersebut, paling banyak diselesaikan pihak BPJS Ketenagakerjaan, yaitu 651 kasus jaminan kecelakaan kerja. Dilanjutkan jaminan kematian 127 kasus dan jaminan hari tua 743 kasus. Hal ini disampaikan Kepala Cabang Ketenagakerjaan Cabang Tanjung Pinang, Iwan Kurniawan, sepanjang tahun 2026 dari Januari hingga per 3 Maret sudah menyelesaikan 2.319 kasus. Setidaknya terdapat 743 kasus jaminan hari tua, 651 kasus kecelakaan kerja, 108 kasus kehilangan pekerjaan, JPN 690 kasus, dari 2.319 kasus total nominal yang telah dibayarkan sebanyak 17,8 miliar rupiah. Maret tanggal 3 kemarin, 2.300 kasus ini nominal yang sudah kita bayarkan kepada peserta kita ataupun ahli waris peserta kita sebanyak 17,8 miliar Bapak Ibu semua. Baru 2 bulan. Nah, artinya ini salah satu mengingatkan kita semua Bapak Ibu. Artinya cukup tinggi kasus yang terjadi di kantor cabang kami. Kantor cabang kami ini meliputi salah satunya bukan hanya Kota Tanjung Pinang ya. Bintan juga klaimnya ke kita, Kabupaten Bintan mungkin yang kena PHK Bintan, klaimnya di kita dan lain. Nah, ini jumlah 2.300 tadi salah satu cerminan baru sampai dengan 2 bulan terakhir ini. Dengan membayarkan sejumlah klaim tersebut, tidak ada rasa keraguan bagi BPJS Ketenagakerjaan tidak membayarkan satu klaim apapun. Misbah Sabilal Arsi dari Tanjung Pinang melaporkan. Jangan lupa follow Instagram dan TikTok VNewsClick untuk berita menarik lainnya.